Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena sampai saat ini kami tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan boleh izinkan dan hantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kami mau terus percayakan ketika kami mendengarkan kebenaran Tuhan, Roh Kudus Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau disapa oleh firman Tuhan pada saat ini dari Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan mengembalakan umat-Nya. Tuhan mengembalakan umat-Nya. Saudara-saudara, sebagai pemimpin, baik itu memimpin orang dalam jumlah yang besar, jumlah yang kecil, baik itu menjadi pelayan, melayani dalam jumlah yang besar, atau melayani dalam jumlah yang kecil, itu semua akan terlihat dari kesungguhan hati sosok pemimpin atau pelayan tersebut. Dari mana kita dapat melihatnya? Apakah pemimpin, apakah pelayan tersebut memberikan perhatiannya kepada orang-orang yang dipimpin atau yang sedang dilayani, atau yang kita sebut dengan yang digembalakan? Kalau mereka mengenal, kalau mereka berkeinginan agar orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang digembalakan atau dilayani itu tetap bersatu dan mengajarkan kebaikan, menuntun mereka kepada jalan yang benar, maka di sanalah dia dapat menjadi
pemimpin, pelayan atau gembala yang baik tentunya. Tetapi ada sebagian pemimpin, ada mungkin yang mengambil bagian dalam pelayanan atau mengembalakan jemaat, kalau dia mencari keuntungan, kalau dia tidak bisa mempersatukan, kalau dia hanya terus memecah belah, kalau dia tidak menuntun dan mengajarkan kebenaran bagi setiap orang yang dipimpin, orang yang dilayani, atau orang yang digembalakan, bahkan ada orang yang mencari sebuah keuntungan dari situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Kalaulah demikian, mereka adalah pemimpin-pemimpin palsu, gembala-gembala palsu, dan pelayan-pelayan yang palsu, yang tidak memberikan hatinya kepada orang-orang yang sedang dipercayakan dalam kehidupannya. Apa yang kita baca, renungkan bersama-sama pada saat ini, bagaimana Tuhan marah kepada para pemimpin atau gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umat Tuhan. Tuhan menyebutnya sebagai kambing domba, gambaran umat Tuhan. Celakalah kamu. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan membalaskan perbuatan kejahatan yang telah kau lakukan kepada kambing dombaku. Karena ulah mereka, kambing domba Allah, tercerai berai berserak. Mereka tidak lagi melakukan hidup dalam ketetapan Tuhan. Mereka melakukan apa yang diinginkan pemimpin mereka. Mereka tidak lagi punya pemimpin yang bisa memimpin mereka ke hal-hal yang baik. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tetap mencari keuntungan dari kambing domba yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tentu apa yang dilakukan oleh mereka itu akan mendapatkan sebuah konsekuensi atau hukuman yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada mereka, celakalah. Bahkan kalimat selanjutnya, aku akan membalaskan perbuatan jahat yang engkau lakukan kepada kambing dombaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata ketika kita sedang dipercayakan Tuhan untuk melayani, untuk menggembalakan, untuk memimpin orang dalam kelompok kecil dan orang kelompok besar, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam persekutuan atau kelompok kerja apapun namanya itu, kalau kita tidak mengerjakan atau kalau kita tidak dapat membuat mereka menjadi sebuah kesatuan, maka kita harus siap menanggung segala resiko dari perbuatan yang kita lakukan. Karena ketika kita dipercayakan untuk memimpin, menggembalakan, dan melayani orang-orang di sekitar kita, kita tidak menaruh hati sepenuhnya kepada mereka. Kita sibuk dengan keinginan kita. Kita ego, bahkan mencari keuntungan dari situasi yang sedang terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kita di awal ini agar kita tetap berjaga, agar kita tetap waspada, karena apa yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin,
untuk kita layani, untuk kita gembalakan, ternyata Tuhan tetap memberikan perhatiannya kepada kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan ambil alih. Tuhan akan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Tuhan akan membawa kambing domba ini ke padang. Tuhan akan membuat mereka berkembang biak dan bertambah banyak. Dan Tuhan akan menggantikan mereka yang tadi tidak merawat kambing dombanya dengan baik, dengan gembala-gembala yang akan menuntun dan membawa dan mempersatukan kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Dan pada suatu saatnya Tuhan berjanji akan menghadirkan, mendatangkan gembala yang benar-benar menyatakan kebenaran dan keadilan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan dari Yeremia ini, mungkin merujuk kepada Yesus Kristus sebagai keturunan Raja Daud. Akan datang raja dari tunas Daud. Yesuslah yang kita imani, yang kita sebut sebagai gembala yang baik. Kenapa Yesus kita katakan gembala yang baik? Karena gembala yang baik mengenal kita. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jelas nyawa Kristus Yesus dikorbankan karena dosa-dosaku, dosa-dosa kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sehingga kita berani katakan kalau Yesus itu memang benar-benar sosok gembala yang baik. Gembala yang memelihara, gembala yang merawat, gembala yang mempersatukan, gembala yang mau rela berkorban demi domba-dombanya, yaitu kita umat manusia dan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mendengar tema saat ini Tuhan mengembalakan umatnya, walaupun terkadang kita tidak menjadi gembala, pelayan atau pemimpin yang baik, ternyata Tuhan tetap dan selalu hadir di dalam kehidupan kambing domba yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang memelihara, kalau Tuhan yang mengembalakan kambing dombanya, yaitu kita semua umat orang-orang percaya, maka tentu kita akan dibimbing, dibawa ke tempat yang baik. Dituntun, diarahkan, diingatkan, dipersatukan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai domba-domba Allah. Bagi kita yang Tuhan percayakan memimpin rumah tangga, memimpin organisasi, memimpin persekutuan masyarakat, memimpin persekutuan gereja, semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ketika yang baik kita lakukan, kita pelihara persekutuan rumah tangga kita pelihara persekutuan gereja kita pelihara persekutuan pekerjaan kita,
maka semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya dengan baik, maka akibat dari perbuatan jahat, keji yang kita kerjakan, ada hukuman yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Poin yang pertama, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Sehingga apapun yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, tugas dan tanggung jawab apapun itu boleh kita kerjakan dengan pertolongan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan tidak mengutamakan keinginan dan keegoisan kita. Kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita peduli dan memberikan perhatian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sedang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Sebagai suami, istri, orang tua, tentu kita punya tugas dari Tuhan. Sebagai pengurus gereja, sebagai gembala, mungkin sebagai pendeta, ada yang harus kita kerjakan. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika kita dipercayakan untuk memimpin atau memiliki jabatan dalam perusahaan, kerjakanlah dengan baik. Dimanapun posisi dan keberadaan kita, tetap jadilah berkat. Kita tetap percaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita pribadi yang takut akan Tuhan, maka semua dapat diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya disebut sebagai domba-domba Allah. Kita punya gembala yang agung. Gembala yang akan terus memelihara. Gembala yang terus akan merawat. Gembala yang terus akan memimpin kita. Gembala yang terus akan membawa kita kepada kebaikan. Tentu yang paling penting, kita bersyukur karena gembala yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Poin yang ketiga, mengingatkan kita kembali ketika Yesus sebagai gembala kita sudah menebus dosa kita. Tentu itu bukan karena kebaikan kita sebagai domba-domba Allah, tetapi karena anugerah Tuhan semata, karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu kita menikmati karunia Tuhan dengan tetap hidup melakukan ketetapan kebenaran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.